Assalamualaikum Sobat Muslim. Nah, jadi di kesempatan kali ini di podcast Hidayatullah kita akan membahas tentang LGBT. LGBT itu apa? Kasih tahu Nan. Jadi contoh LGBT itu kayak menyukai sesama jenis atau berhubungan dengan sesama jenis. Nah, Penyimpangan lah ya. ya penyimpangan. Nah, jadi di sini saya Muhammad Taufiq Rivaldi. Saya Ananda Rahmat Arif. Saya Muhammad Raihan. Dan di sini saya sebagai host di podcast ini. Jadi kita langsung masuk ke sesi podcastnya. Jadi sebelum itu kita akan membahas tentang si LGBT ini kenapa sih? Kok orang-orang tuh banyak yang bilang kan ada HAM. HAM itu kan hak asasi manusia yang dimana menjelaskan juga setiap orang tuh memiliki hak untuk hiduplah di dunia ini. Cuman karena kita sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tuh diajarin untuk ngerti gitu loh gimana caranya berhubungan baik dengan orang atau gimana sih cara kita tuh hidup di dunia ini secara sesuai aturan Allah. Nah, jadi di sini untuk Ananda mungkin pertama kali apa sih nih pengetahuan lo tentang LGBT itu gimana? Jadi kayak yang awal gue bilang gitu, LGBT itu menyukai sesama jenis atau kayak apa ya, berhubungan dengan sesama jenis itu kayak menurut gue sendiri ya, pandangan gue pribadi itu kayak benar-benar menyimpang dari apapun itu, apalagi dari agama. Terus juga kayak aneh juga nggak sih, apalagi di Indo kan apa ya, Banyak lah ya. banyak juga udah mulai banyak. Akhir zaman lah bisa dibilang. Ya, Nah, ada lagi nggak? udah sih cukup. Coba kalau dari Rehan gimana dari Rehan? Apa nih? Ya LGBT itu gimana? Menurut lu tuh pandangan pertama tentang LGBT itu gimana sih? Sih menurut gue. Maksudnya kan Statement yang apa ya? cukup panas bisa dibilang ini bu. Karena menurut gue ya di dunia ini tuh Tuhan tuh udah ngasih lu, Allah tuh udah ngasih lu kodrat gitu untuk ya laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Maksudnya kayak semua makhluk hidup pun Allah ciptakan kayak gitu. Hewan aja, Ngerti gitu. iya, hewan aja tahu mana yang cewek, mana dia harus sama siapa gitu. Masa hewan ngerti yang nggak Iya, berasal kan? padahal kita itu makhluk paling sempurna yang dibuat oleh Allah. Iya sih, bener banget. Cuman mungkin kalau dari sini gue pengen jelasin juga kalau misalnya kalau dari pandangan gue sendiri nih LGBT itu kayak agak aneh sih karena kan kalau misalnya emang mereka mikirin secara logika nih ya, logika manusia, akal manusia yang sehat. Ini bukan berarti mereka nggak sehat. Kita no offense aja, cuman secara akal sehat kita diajarin dari SD, dari SMP, SMA diajarin ada namanya mata kuliah. Apa namanya? Mata pelajaran itu biologi. Dipupuk lah lu ya dari Iya, dulu. kita diajarin dari kecil kalau misalnya emang kita mau gampangannya kita bereproduksi itu harus ketemu yang namanya laki-laki dan perempuan. Nggak bisa laki-laki dan laki-laki. Walaupun mungkin emang balik lagi kalau misalnya secara HAM mungkin bebas-bebas aja. Kalau misalnya laki-laki tuh mungkin kalau di barat-barat itu diperbolehkan untuk berhubungan. Cuman kalau dalam ajaran Islam itu nggak boleh dan secara logika dan secara akal manusia yang sehat itu harusnya laki-laki dan perempuan. Tapi menurut lu, Wok, Nan, ada faktor-faktor gak sih kenapa sih orang-orang itu jadi LGBT gitu? Kayak mungkin dia punya masa lalu gitu atau gimana? Dari lu dulu dah, Nan. Menurut gue sih kayak dari faktor orang tua juga bisa, karena dari awal ngedidik, benar-benar didik tentang agama ataupun apapun itu, atau pelajaran tentang biologi ya kan. Dibebas we dia ya. Bebasin. Bebas ya benar. Jadi kayak kan kita bisa ngeliat ya dari awal gitu, kayak dari awal dia baru lahir nih, terus dia TK atau SD lah, masuk SD terus udah mulai kemayu gitu kan, harusnya itu langsung dididik sama orang tuanya biar nggak jadi terus menerus kayak gitu. Menurut lu? Kalau menurut gue sih kenapa ada bisa LGBT? Gue pernah liat film waktu itu satu. Apaan tuh? Jadi dia tuh orang tuanya ini keras. Dia dititipin lah ke nenek-neneknya. Cuma nenek sama kakeknya ini kayak lu bebas berekspresi gimana pun. Karena dia diusir itu sama bapaknya karena dia suka pakai baju perempuan, suka pakai lipstick dan sebagainya. Nah, sedangkan pas dia tinggal sama neneknya itu dia dikasih leluasa lah buat ngelakuin hal apapun yang dia suka. Jadi dia pakai lipstick, pakai dress kayak princess, itu nggak masalah sama kakek neneknya. Jadi menurut gua kalau lu dari kecil dididiknya bebas,
banyak kemungkinan lah yang terjadi. Nah cuman kalau misalnya untuk orang-orang dewasa yang tiba-tiba dia berubah jadi suka sesama jenis, menyimpang lah ya. ya menyimpang, itu menurut gue karena banyak sih hal yang bisa dibahas, mungkin dari kurang validasi atau trauma atau mungkin dia kayak dari sesama jenisnya tuh dia tuh selalu dapat validasi gitu loh, jadi dia kayak kayaknya gue suka deh sama nih orang, jadi kayak kebanyakan orang sekarang tuh sukanya kayak gitu-gitu. Dan apalagi style orang tuh kebanyakan ngikutin hal-hal barat, jadi kayak gue kayak kalau kayak gini aman-aman aja kok, orang di barat juga udah bebas. Sedangkan setiap negara punya peraturan sendiri, apalagi setiap agama itu punya peraturan masing-masing. Jadi kalau menurut gue pasti itu sih faktor-faktornya. Tapi menurut gue kalau di setiap agama tuh seluruh agama menurut gue kayak menyimpang hal kayak gitu Itu tuh nggak- bener-bener nggak iya. dibolehin, Iya. ya kan? Gue pernah ngeliat sih di luar negeri tuh lu. Jadi si anaknya teh kan LGBT ya. Iya. Ketahuan tuh sama bokapnya. Diajak boxing, cowok itu boxing dia. Kiri. Tampol. Demi Allah tidak. Ini video ini. Bener jadi gue ya. Bener cari. Nih videonya nih. Oke, setelah itu, nah itu video itu. Oke, sekarang lanjut. Menurut lu berdua nih, kira-kira ada dampaknya nggak sih? Masa kayak kalau misalnya emang ada dampak baiknya pun sebutin aja. Tapi kalau menurut kalian ada emang cuma dampak buruk juga nggak apa-apa. Dampak buat lingkungan apa buat? Iya, maksudnya kayak dampak untuk seseorang itu sebagai LGBT dan lingkungan sekitarnya juga. Apa ya, dampaknya pasti negatif sih, nggak ada ininya coba. Di sini kita no offense ya, guys. No offense. No offense. Menurut gue tuh nggak ada positifnya ya. Karena dari lo berhubungan badan, amit-amit berhubungan badan sama jenis, itu bisa nularin yang namanya virus ya kan. Kayak contohnya sifilis, terus terjadi singa, apapun itu tentang penyakit. Si mobil juga. Itu akun gua dong. Iya. Enggak ya. Om? Lanjut. Ya kayak gitulah. Kok positifnya kayak Gak apa ada ya? sih. Nggak ada sih. Bukan gak ada sih, cuman kayak mungkin kalau bagi mereka ada ya. Mungkin mereka dapat kebahagiaan yang Iya. lain gitu lah. Cuman kita kan normal. Oh, jadi menurut lu gak normal? Nggak normal. Statement kedua yang cukup panas juga dari Gak normal, gue mereka setuju. berdua. Wah. Ya, lanjut lagi kita. Kalau menurut gua sih jadi kayak buru-buru kalian sadar. Bukan berarti kalian tuh gak sadar, tapi kalian cuma ibaratnya hilang arah aja. Kalau misalnya kalian nih yang nonton ini juga kayak selalu nanya kayak, emang kalian sesuci apa sih? Bukan begitu. Itu bukan orang suci. Tapi kita nggak menyimpang. Itu kayak kita nggak suci, cuman at least kita Udah nih sadar. tahu gitu loh, kayak dengan hal basic aja nih yang kayak lu tuh kalau mau bereproduksi itu harus lawan jenis, lu nikah pun harus lawan jenis karena apa, lu harus menghasilkan anak. Dalam agama Islam pun diajarin kayak ya semakin baik anak semakin baik dan sebagainya. Tapi kan gimana cara lu buat anak kalau misalnya lu sesama jenis? Kalau misalnya Misal ada yang ngomong gini, kalian bisa adopsi gua. ya, kalau misalnya bisa adopsi itu bebas, itu pilihan lu sendiri. Kita di sini cuma kayak ngasih aja lah pandangan kita tentang LGBT gimana. Cuman kan namanya adopsi itu kan pasti kan bukan darah asli lu. betul. Dan kalau misalnya adopsi pun gimana ya? Masa punya 2 ibu atau 2 bapak? Atau mungkin bapak satunya itu jadi ibunya, atau mungkin ibu satu jadi bapaknya. Cuma kan aneh gitu loh. Sedangkan anak-anak tuh diajarin hal pertama yang mereka dapat pelajaran itu dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tuanya udah mulai berbeda dari yang lain, gimana si anak ini tuh bakal Lebih ke ngelihat gitu loh. lebih kemikiran anak lu juga nanti sih. Iya, sebenarnya kayak gitu. Jadi gitu sih kalau menurut gua LGBT. Cuman kalau menurut lu pada nih, banyak nih orang-orang LGBT itu yang ngebahas kayak yang tadi gue bilang HAM asasi manusia. Itu menurut lu berdua tuh gimana? Ntar gue coba kasih pandangan juga. Kalau dari pandangan HAM sih ya bener kata lo awal. Kita nggak bisa nyuruh orang itu buat ngelepas dari LGBT itu kan, karena emang dari HAM. Cuma apalah ya, balik lagi ke diri sendiri sih. Iya Ya, diri gue sendiri tuh kayak nggak nerima aja, kayak apa sih, cewek masih banyak, cowok masih banyak di luar sana yang masih jomblo. Kenapa harus sesama jenis gitu loh? Ya kan? Gitu sih. Dari lu? Kalau misal HAM ya menurut gua kan gimana ya, maksudnya LGBT juga kan merugikan lingkungan ya. Kayak misal nih, lu masih kecil gitu, lu masih polos, lu nggak tahu apa-apa. Lu ke tempat
umum gitu, ke public space, terus lu ngeliat kayak LGBT yang lagi mesra gitu-gitu kan. Sumpah. Itu yang kemarin viral tau gak sih? Aman. Yang kemarin viral itu yang di WNJ. Itu aja lo aja. Lu mau satu PNJ yang tahu apa lu diurus sama klien lu doang? Sama ketang gua doang. Bang, lu bukan kampus ini. Masih belum kuliah. Lu Oh iya Oh gitu. iya, Itu kan- Itu kan bisa apa ya? Itu bisa bisa ngerusak mental orang, mungkin nggak ada yang tahu. Apalagi lu masih kecil gitu, lu masih polos. Lu bisa mikir kayak, oh ini mah tuh biasa aja, ini biasa aja. Terus nanti lu waktu gede jadi kayak gitu. Malah jadi kecanduan. Iya, nggak ada yang tahu. Penasaran. Iya, Penasaran, coba kayak coba. gimana sih Didukung rasanya sama gitu. lingkungan. Bahaya. Jadi Kalau lu gimana Bok emang? ya kalau menurut gue sih kalau terhadap HAM sama sih kayak statement di awal gue, kalau misalnya bebas mereka tuh mau gimana aja, cuman segala sesuatu yang lo lakuin pasti ada resikonya. Tadi kata Sinanda itu bilang orang yang berhubungan sama jenis pasti ada penyakitnya. Maksud gue dari situ udah ngejelasin juga, dari reproduksi udah ngejelasin juga, Ya Al-Quran udah dijelasin lah ya. ya kalau juga jelasin juga kalau misalnya ya laki-laki itu berpasangan sama wanita. Oke, karena waktu sudah 11 menit ya. 11 menit lah ya. Jadi kita di cukup sini lah. closing aja. Mungkin di sini gue bakal buat kesimpulan kalau misalnya dalam video ini kita cuma ingin menjelaskan doang pandangan kita terhadap LGBT dan yang kita kaitin dengan HAM. Intinya kalau dari kita Janganlah. ya kita kurang setuju lah, ibaratnya kurang setuju. Mungkin kalau tadi ada kata-kata yang kurang enak, ya itu emang begitu. Iya. Menurut kita seperti itu, tapi No offense sekali lagi, tapi no offense. ya tapi no Sekali offense. lagi juga kita bukan Iya. so suci apa gimana. Lu masa suci, tapi intinya Kita nggak nyimpang tuh. kita cuma pengen kalian tuh hidup sehat, kalian tuh sesuai aturan. Sesuai kodrat. Iya. Dan percaya nih ya untuk orang-orang LGBT, kalau kalian gak percaya Tuhan, kalian harus percaya Tuhan. Bebas Tuhannya mau gimana aja, cuman kalau kita cuma satu doang Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi ya mungkin segitu aja dari podcast Hidayatullah. Saya Rivaldi. Saya Ananda Rahmat Saya Raihan. Sign out. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.